Pernah nggak sih kamu merasa kayak kutukan? Kenapa ya? Dari semua orang yang bisa kamu suka, kamu justru naksir sama yang paling bikin hancur. Orangnya cuek, nggak jelas, emosional, atau relasional. Tapi anehnya, justru mereka yang bikin deg-degan, sementara yang tulus, baik, dan hadir sepenuhnya. Kamu ngerasa nggak ada spark, lalu kamu mulai bertanya-tanya, apa aku yang salah? Apa hatiku rusak? Kenapa seleraku kayaknya selalu ke arah yang nyakitin? Dan ternyata jawabannya bukan semata soal selera, tapi soal pola energi batinmu yang belum kamu sadari. Pertama, kita tidak menarik apa yang kita inginkan, tapi apa yang kita butuhkan untuk disadari. Sebelum kamu berpikir bahwa ini semua hanya takdir sial, coba renungkan ini. Kita tidak selalu jatuh cinta pada apa yang kita mau, tapi pada apa yang familiar. Dalam psikologi, transpersonal, dan spiritual healing, dikenal konsep bahwa energi batin yang terbentuk dari pengalaman masa lalu, trauma, luka, dan keyakinan tidak sadar membentuk medan resonansi jiwa. Medan inilah yang menarik tipe-tipe orang tertentu ke dalam hidupmu. Bukan karena kamu bodoh, tapi karena jiwamu sedang mencoba menyelesaikan sesuatu. Misalnya, kalau dulu kamu tumbuh dengan figur orang tua yang dingin dan jauh, kamu bisa tertarik pada pasangan yang mirip karena itu yang terasa rumah. Kalau kamu punya luka ditinggal atau diabaikan, bisa jadi kamu tertarik pada orang yang hadir lalu menghilang karena jiwamu ingin menang dari luka lama. Jadi setiap kamu jatuh cinta pada orang yang salah, itu bukan soal nasib buruk, tapi mungkin itu adalah cara jiwa untuk berkata, ada sesuatu di dalam dirimu yang belum selesai. Kedua, mengenal pola energi batin. Medan tarik yang diam-diam aktif. Pola energi batin terbentuk dari banyak hal. Pengalaman masa kecil. Bagaimana kamu menerima cinta pertama kali? Relasi dengan orang tua. Apakah cinta hadir bersyarat atau tanpa syarat? Keyakinan bawah sadar, aku harus berjuang dulu untuk bisa dicintai. Luka emosional yang belum pulih, ditolak, dihianati, tidak dianggap. Semua itu menjadi software tak terlihat yang jalan otomatis di latar belakang. Hasilnya, kamu tanpa sadar merasa tertarik pada pasangan yang cocok dengan pola itu. Kadang kamu tahu orang itu nggak sehat untukmu, tapi tetap aja kamu nempel. Karena secara energi, kalian sefrekuensi dalam luka. Ketiga, tanda kamu sedang terjebak dalam pola energi batin yang belum pulih. Berikut tanda kamu sedang tertarik pada orang berdasarkan luka, bukan dari kesadaran. Kamu jatuh cinta karena rasa deg-degan yang intens, bukan karena rasa aman. Kamu sering merasa kamu harus berjuang dulu agar layak dicintai. Kamu tertarik pada orang yang unavailable, cuek, sibuk, nggak jelas, lalu merasa tertantang. Setelah putus dari satu hubungan toksik, kamu masuk ke pola yang sama, tapi dengan wajah baru. Orang yang tulus justru terasa membosankan. Kalau kamu merasa nyetrum sama tipe yang selalu bikin trauma, itu bukan chemistry. Itu bisa jadi sinyal bahwa pola lama sedang aktif. Keempat, kenapa pola ini sulit diputus? Karena otak dan energi bawah sadarmu terbiasa dengan itu. Dalam dunia spiritual, ini disebut sebagai imprinting energetik. Jejak luka yang belum dibersihkan dari tubuh, emosional, dan tubuh energi. Contohnya, kalau kamu tumbuh dalam keluarga yang sulit menunjukkan kasih sayang, kamu bisa meyakini bahwa cinta susah didapat. Maka ketika ada orang yang gampang memberi cinta, kamu justru curiga. Terlalu mudah, jangan-jangan palsu. Akhirnya, kamu jadi tertarik pada orang yang membuatmu merasa harus berjuang. Karena itu, terasa lebih valid. Padahal, itu bukan cinta, itu luka yang sedang mengulang dirinya sendiri. Kelima, cara menyadari dan mengubah pola energi batin. Mengubah pola ini butuh kesadaran dan kerja spiritual yang konsisten. Tapi kabar baiknya, polanya bisa disadari dan dibersihkan. Berikut langkah-langkahnya. A. Sadari pola repetitif dalam relasi. Ambil waktu dan jujur pada dirimu. Lihat pola hubungan masa lalumu. Siapa saja orang yang kamu cintai? Apa yang mirip dari mereka? Bagaimana perasaanmu saat bersama mereka, aman atau justru gelisah? Menuliskan pola ini bisa jadi awal pembebasan, karena pola yang disadari tidak lagi punya kuasa. B. Akui luka batinmu. Tanya dirimu sendiri,
Luka apa yang belum sembuh? Seringkali, luka-luka itu seperti rasa tidak cukup, takut ditinggalkan, takut ditolak, takut nggak layak dicintai. Afirmasi positif tidak akan bekerja kalau luka dasarnya belum disentuh. Mulailah dari keberanian untuk merasa. C. Lepaskan keyakinan lama. Kita sering punya keyakinan seperti, cinta itu harus sakit dulu. Aku harus menarik biar dicintai. Orang baik pasti ninggalin aku. Itu bukan fakta. Itu persepsi energetik yang terbentuk dari pengalaman sempit. Kamu bisa ubah itu. Mulailah tanam keyakinan baru. Cinta bisa hadir dengan damai. Aku layak dicintai apa adanya. Yang tulus, tidak membosankan, tapi menyembuhkan. D. Naikkan energi cintamu. Kamu bisa mulai dari hal-hal kecil. Lakukan self-care, bukan untuk menarik orang lain, tapi karena kamu pantas diperlakukan baik oleh dirimu sendiri. Berhenti overgiving dalam relasi. Belajar menerima, lakukan meditasi hati heart-centered meditation untuk menyelaraskan energi cinta dalam diri. Ketika energi batinmu mulai bersih, kamu tidak lagi tertarik pada yang menyakitimu. Kamu mulai melihat cinta dari tempat yang tenang, bukan dari luka yang haus validasi. Keenam, tapi aku masih sering keinget dia yang nyakitin aku. Itu wajar. Trauma tidak hilang dalam semalam. Tapi, kamu bisa belajar mengamati perasaanmu tanpa harus masuk ke dalamnya. Contoh, aku tertarik sama dia. Tapi aku tahu, itu cuma pola lama. Aku nggak harus mengejarnya lagi. Itu bentuk keberanian spiritual memutus pola sebelum pola itu menyakitimu lagi. Pelan-pelan, rasa spark itu akan bergeser. Yang tadinya kamu cari adalah rasa dikejar-kejar. Sekarang kamu akan mencari rasa tenang dan jujur. Dan pada titik itu, kamu tidak lagi bertanya, "Kenapa aku selalu jatuh pada yang salah?" Tapi kamu akan berkata, "Aku tahu kenapa aku tertarik. Tapi aku tidak harus memilih dia." Ketujuh, cinta tidak harus datang dari luka. Kamu tidak harus jatuh cinta sambil berperang. Kamu tidak harus kehilangan dirimu untuk menjaga hubungan. Kamu tidak harus cukup menarik untuk layak dicintai. Semua itu hanya narasi lama yang dibuat oleh luka batin yang belum sembuh. Cinta yang sejati tidak datang untuk menguji kamu, tapi untuk menumbuhkan kamu. Cinta yang datang dari tempat yang benar akan terasa aman, jujur, ringan, konsisten, dan semua itu hanya bisa kamu terima ketika kamu mulai mencintai dirimu sendiri dengan cara yang sehat dan utuh. Kedelapan, penutup. Kamu tidak salah, kamu sedang belajar. Kalau kamu pernah berkali-kali tertarik pada orang yang salah, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Kamu bukan rusak. Kamu hanya belum sadar bahwa cinta pun punya pola. Dan kamu sekarang sedang belajar memahami polanya. Itu adalah tanda pertumbuhan spiritual yang luar biasa. Mulai hari ini, jangan buru-buru jatuh cinta karena deg-degan. Tapi jatuh cintalah saat kamu merasakan tenang di dalam dada. Karena di sanalah letak cinta sejati, bukan di gejolak sesaat, tapi di kedalaman yang pelan, namun pasti. Ingat, jiwamu layak dicintai, tapi hanya jika kamu berhenti menyerahkannya pada orang yang tidak tahu cara menjaganya. Kamu tidak terlalu rumit untuk dicintai. Kamu hanya terlalu dalam untuk diakses oleh yang belum siap. Dan percayalah, suatu hari nanti, seseorang akan mencintai kedalamanmu dengan penuh syukur, bukan ketakutan.